Selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Niputusani Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya dan teman-teman SGD A8 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Dampak Internet Addiction terhadap Kesehatan Mental. Baik, bisa di next. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Baik, bisa di next slide. Berikut merupakan daftar isi dari student project kami. Bisa di next slide. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kecanduan internet telah menjadi masalah serius di era digital saat ini. Penggunaan internet yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental individu. Studi menunjukkan bahwa kecanduan internet dapat memicu berbagai masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan juga isolasi sosial. Selain itu, kecanduan ini juga dapat mengganggu pola tidur, menurunkan produktivitas, dan juga merusak hubungan sosial. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kecanduan internet dapat meliputi kepribadian individu, lingkungan sosial, dan juga desain aplikasi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan. Dampak kecanduan internet tidak hanya terbatas pada kesehatan mental, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak. Penggunaan internet yang berlebihan dapat mengubah struktur otak dan juga mengganggu fungsi kognitif seperti konsentrasi, memori, dan juga kemampuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menyadari bahaya dari kecanduan internet dan juga mengambil langkah-langkah preventif, seperti membatasi waktu penggunaan gadget, mengembangkan minat lain, dan juga mencari dukungan sosial. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Hani Darimurti dengan 3 digit NIM TR119. Di sini saya akan melanjutkan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penulisan. Yang pertama ada rumusan masalah. Terdapat 6 rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan internet addiction, kemudian bagaimana epidemiologi internet addiction, kemudian apa sajakah faktor penyebab internet addiction, kemudian bagaimana patofisiologi internet addiction, kelima apa saja dampak negatif dari internet addiction, dan yang terakhir, bagaimana pencegahan dan terapi dari internet addiction. Kemudian untuk tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu umum dan juga khusus. Untuk yang umumnya itu tujuannya adalah mengetahui lebih dalam terkait internet addiction dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Kemudian untuk tujuan khususnya terdapat 6 yang menjawab dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, mengetahui internet addiction, kemudian mengetahui epidemiologi internet addiction, kemudian mengetahui faktor penyebab internet addiction, kemudian mengetahui patofisiologi internet addiction, kemudian mengetahui dampak negatif dari internet addiction, dan yang terakhir mengetahui pencegahan dan terapi daripada internet addiction. Kemudian untuk manfaat penulisan di sini dibagi menjadi dua, yaitu penulis dan pembaca. Untuk penulis sendiri, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi penulis terkait internet addiction dan hubungannya dengan masalah mental. Kemudian penulisan ini juga dapat melatih penulis untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari internet addiction dan melatih kemampuan penulis dalam mencari sumber-sumber penting yang benar dengan topik yang dibahas, yaitu internet addiction. Kemudian untuk pembaca sendiri terdapat dua. Yang pertama, sebagai sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca sebagai acuan mengenai internet addiction. Kemudian sebagai bentuk kajian penulisan yang bisa dijadikan referensi penelitian terkait internet addiction dan pengaruhnya pada kesehatan mental. Jadi masuk ke subbab yang pertama, yaitu mulai dari definisinya. Jadi internet addiction itu apa? Internet addiction atau kecanduan internet itu adalah suatu ketidakmampuan untuk kita mengontrol penggunaan internet, sehingga ini pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan kita. Nah, ada berbagai subtipe dari internet addiction itu sendiri, mulai dari game berlebihan, lalu obsesi seksual pada penggunaan internet, ataupun kita yang menggunakan email atau melakukan teks yang berlebihan dalam penggunaan internet itu sendiri. Nah, namun perlu diketahui bahwasanya internet addiction ini belum diakui secara resmi sebagai gangguan mental dalam DSM-5 ataupun di ICD-11. Namun, dalam DSM-5 perlu diketahui bahwasanya terdapat subtipe, yaitu sebuah gangguan permainan internet, itu disebutkan untuk sebagai suatu kondisi yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, ada berbagai ciri dan dampak dari internet addiction itu sendiri, mulai dari penggunaan internet berlebihan dan juga tidak dapat dikendaliin, lalu orang memiliki tendensi untuk mengabaikan tanggung jawab demi tetap online gitu ya. Lalu orang ini akan merasa bersalah, tetapi ia tetap ingin online lebih lama. Dia juga mengantisipasi aktivitas online dan takut hidup membosankan tanpa internet, dan ia juga lebih suka interaksi online daripada di dunia nyata. Lalu
dampaknya seperti apa? Ia akhirnya mengisolasi sosial, lalu dia mengalami gangguan fungsi pribadi dan juga profesional. Ia juga terkait dengan adanya depresi dan juga kecemasan. Anak laki-laki cenderung lebih agresif dan anak perempuan itu cenderung untuk mengalami depresi. Nah, jaringan sosial yang positif itu ternyata dapat membantu mengurangi dampak-dampak negatif ini. Jadi perlu kita tekankan bahwasanya jaringan sosial yang positif itu juga dapat mengurangi dampak negatif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Justin Martinal Taswin dengan 3 digit NIM terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi internet addiction. Jadi, eh, internet addiction merupakan salah satu bagian dari digital addiction, di mana sebuah studi terhadap 64 negara mendapatkan hasil bahwa 14,22% individu telah mengalami internet addiction. Kemudian, internet addiction ini lebih tinggi ditemukan di wilayah-wilayah Mediterania Timur dan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian ada peningkatannya kecanduan digital atau digital addiction selama dua dekade terakhir yang secara dramatis itu memburuk selama pandemi COVID-19. Untuk di negara Indonesia, 230 juta masyarakat Indonesia adalah pengguna internet. Dari jumlah tersebut, rincian populasi tersebut adalah 55% masyarakat remaja yang berusia 15-19 tahun, 26% masyarakat berusia 20-29 tahun, dan yang paling sedikit adalah masyarakat yang berusia 30 tahun ke atas. Di mana prevalensi kecanduan internet paling tinggi ada di kalangan remaja, dan terutama pada remaja yang perempuan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putrina Pernyani dengan 3 digit terakhir yaitu 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kecanduan internet. Yang pertama yaitu ada stres akademik, di mana masyarakat yang umumnya masih berusia 14 atau 19 tahun, di mana itu merupakan usia yang masih duduk di bangku sekolah. Hal ini bisa menjadi pemicu sebagai kecanduan internet, di mana anak-anak yang umumnya masih duduk di bangku sekolah, mereka merasa dirinya sudah banyak dibebankan oleh pekerjaan sekolah, sehingga sebagai kompensasi mereka akan menggunakan internet secara berlebihan setelah pulang sekolah. Kemudian yang kedua yaitu ada kesepian, di mana seseorang yang merasa kesepian dalam kehidupan sehari-harinya itu akan cenderung untuk menggunakan internet dan mencari teman melalui internet tersebut. Hal ini apabila didiamkan terus-menerus maka akan bisa menyebabkan kecanduan terhadap internet. Kemudian selanjutnya itu ada kecemasan sosial, di mana kecemasan sosial ini diartikan sebagai perasaan ketidaknyamanan suatu individu untuk dicap jelek terhadap dirinya sendiri, sehingga ia akan mencari internet atau teman-teman online untuk melakukan komunikasi secara daring dan membangun citra yang baik terhadap dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada rasa malu, di mana rasa malu menjadi salah satu faktor penyebab seseorang mengalami kecanduan internet. Nah, rasa malu sendiri ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak nyaman ketika bertemu dengan orang lain, atau bahkan terkadang ia bisa menjauhkan dirinya terhadap lingkungan sosialnya, sehingga ia akan mencari teman melalui internet. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kontrol diri yang lemah. Nah, banyak masyarakat yang masih tidak bisa mengontrol diri untuk penggunaan internet ini. Lemahnya kontrol diri untuk menggunakan internet menyebabkan masyarakat tidak bisa mengatur waktunya sendiri, sehingga ia kerap menggunakan internet atau sebagai pecandu internet. Izin untuk memperkenalkan diri, dokter. Perkenalkan, nama saya Nastasya Putri Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 175. Izin untuk melanjutkan terkait dengan patofisiologi, terutama untuk faktor neurobiologis. Penggunaan internet yang berlebihan dapat mengurangi sensitivitas reseptor dopamin, sehingga mengurangi kemampuan alami otak untuk merasakan kesenangan ketika tidak menggunakan internet. Disregulasi serotonin yang berperan penting dalam mengatur suasana hati, kecemasan, dan juga agresi juga umum ditemukan pada individu dengan gangguan kecanduan internet. Penelitian juga menunjukkan bahwa individu dengan kecanduan internet mungkin memiliki penurunan volume gray matter di daerah otak yang terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian kontrol impuls, dan juga regulasi emosi. Selain itu, terdapat penurunan integritas white matter yang dapat mengganggu komunikasi antar wilayah otak yang terlibat dalam regulasi emosi dan juga fungsi kognitif. Gangguan neuroplastisitas dapat menyebabkan defisit kognitif, sehingga sulit bagi individu juga untuk keluar dari siklus kecanduannya. Hal ini terutama terjadi di hipokampus yang berperan dalam pembelajaran dan juga memori.
Penggunaan internet yang berlebihan juga dapat mengaktifkan secara kronis sumbu HPA axis yang meningkatkan kadar kortisol, hormon stres. Aktivasi stres kronis ini juga dapat memicu neuroinflamasi yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mental seperti depresi, kemudian kecemasan, dan juga gangguan kognitif. Perkenalkan, saya Edi Raffi dengan 3 digit terakhir 194. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi internet addiction dari segi psikososial. Pada dasarnya, manusia itu mencari kesenangan. Dan ini adalah salah satu fenomena yang biasanya terjadi pada orang yang melakukan self-isolation atau isolasi diri. Disebut juga dengan menjauhkan diri dari lingkungan sosial. Orang-orang yang menjauhkan diri dari lingkungan sosial mereka itu biasanya akan mencari cara lain untuk mengatasi keterasingan atau rasa sepi mereka, dan biasanya itu adalah dengan lari ke internet. Kemudian, isolasi sosial ini sering juga dikaitkan dengan depresi atau gangguan cemas, di mana orang yang biasa mengalami gangguan cemas atau depresi ini akan menjadikan internet sebagai pelampiasan mereka atau tempat pelarian mereka dari perasaan negatif yang mereka alami. Selain itu, internet juga dapat dijadikan sebagai tempat mereka mencari dukungan emosional. Selain dukungan emosional, orang-orang bisa lari ke internet juga untuk validasi, sebagai sumber validasi dari rasa yang mereka alami. Dan biasanya yang melakukan ini adalah orang dengan rasa percaya diri yang rendah. Mereka yang memiliki rasa percaya diri yang rendah itu biasanya akan mencari kesenangan sementara dengan mencari validasi di internet. Tapi, semua hal tersebut juga didukung dengan perkembangan teknologi yang sudah ada hingga sekarang. Perkembangan teknologi itu mendukung tersebarnya informasi-informasi yang sangat luas dan beragam, dan saking banyaknya informasi tersebut, orang-orang kewalahan untuk menerima, memasukkan semuanya, mengkonsumsi segala informasi tersebut. Bahkan sampai remaja-remaja pun terkadang merasa tertekan untuk terus tahu informasi terbaru atau tren terbaru karena lingkungan sosial mereka, agar tetap relevan dan diterima di lingkungan sosial mereka. Sekian dari saya serahkan ke rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Supratna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif internet addiction. Jadi yang pertama itu ada masalah hubungan sosial. Jadi orang-orang yang malas berkomunikasi di dunia nyata akan merasa lebih menyenangkan untuk berkomunikasi di teman-teman online. Itu tuh akan mengakibatkan kurangnya terbentuknya empati terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan nyata. Setelah itu yang kedua ada penurunan produktivitas. Karena terlalu sering berlebihan dalam penggunaan internet, itu tuh akan mengakibatkan kelelahan mental dan juga fisik yang berdampak pada penurunan produktivitas individu seseorang. Setelah itu yang ketiga ada masalah kesehatan fisik. Jadi kecanduan internet itu sangat berhubungan dengan keluhan kesehatan fisik. Contohnya seperti buruknya kualitas tidur, sindrom mata kering, dan penurunan aktivitas fisik sebagai dampak dari habisnya banyak waktu di depan layar untuk mengakses internet. Setelah itu yang keempat juga ada kesehatan mental. Jadi kecanduan internet ini sangat berhubungan dengan berbagai kondisi psikopatologi sebagai komorbid seperti depresi, kecemasan, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, di mana adiktif internet dan depresi ini adalah istilah yang mengacu pada gangguan kekurangan dopamin dan serotonin dalam sistem saraf. Jadi dopamin dan serotonin ini berperan dalam membuat seseorang merasa bahagia dan nyaman. Kecanduan internet dapat meningkatkan kadar dopamin dan memicu keinginan untuk terus menggunakan internet. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Gabriel Fidelia dengan 3 digit terakhir 099. Izin untuk melakukan penjelasan tentang cara pencegahan dan juga terapi dari internet addiction ini. Sebelumnya, penggunaan internet itu yang tidak terkendali bisa mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan seseorang, di mana ini berbahaya. Oleh karena itu, terdapat 6 faktor yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi adiksi dari kecanduan internet ini, menurut Kusumaningrum tahun 2021. Yang pertama adalah education, di mana contohnya adalah sekolah
dapat memberikan proses pemberian pengetahuan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang. Lalu yang kedua adalah attention switching atau pengalihan perhatian. Dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan di luar dari internet ini. Contohnya adalah mengikuti basket yang berakibat pada waktu di depan layar akan berkurang. Yang ketiga adalah nasihat dilakukan dengan memberikan sanggahan, argumen, ataupun gertakan kepada individu dengan internet addiction. Yang keempat adalah pengawasan orang tua atau parental monitoring. Di sini membuktikan bahwa orang tua yang peduli terhadap anaknya cenderung internet addiction dari anaknya tidak setinggi oleh anak-anak yang dibiarkan bebas. Lalu yang kelima adalah pembatasan sumber daya atau resource restriction. Di sini termasuk dari uang, waktu, dan juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang dewasa atau matang. Yang keenam adalah biaya yang dibutuhkan atau perceived cost. Di sini contohnya adalah ketika bermain game online berbayar. Ketika bermain game online berbayar, maka akan cenderung waktu yang digunakan untuk bermain tidak sebanyak waktu untuk game online gratis. Nah, ketika seseorang sudah mengalami kecanduan internet, maka dapat digunakan beberapa terapi pilihan, diantaranya adalah terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yang penelitian membuktikan bahwa terdapat penurunan signifikan dari skor Young Internet Addiction Test atau YIAT, dan juga dapat digunakan terapi Brief Strategic Farm Therapy yang melibatkan seluruh anggota keluarga, dan juga pengobatan farmakologis seperti bupropion, methylphenidate, dan juga SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ben Kesertohari dengan 3 digit terakhir NIM saya 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, internet addiction adalah ketidakmampuan menghindari penggunaan internet yang bisa berdampak negatif pada kehidupan seseorang, yang pada umumnya terwujud melalui penggunaan internet yang tidak terkendali dan berlebihan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu menjadi kecanduan internet, sehingga diperlukan adanya pencegahan dan juga terapi untuk hal tersebut. Untuk terapinya, bisa menggunakan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dan Brief Strategic Family Therapy atau BSFT. Dalam beberapa kasus, penggunaan obat juga dapat digunakan untuk terapi kecanduan internet. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Baik, saya Sarah Milharizah Gismandi dengan 3 digit NIM terakhir 246. Internet addiction tentu saja bukanlah permasalahan yang sepele karena dapat berdampak bagi kesehatan jasmani maupun kesehatan mental yang berkepanjangan. Dengan adanya pencegahan dan terapi yang telah dikaji, diharapkan bahwa masyarakat dapat lebih sadar tentang bahaya dari internet addiction dan juga memahami diri sendiri agar tidak rentan mengalami internet addiction. Dengan ini kami menyarankan bagi para pembaca student project ini untuk membantu menyosialisasikan terkait pengertian internet addiction, gejalanya, dan juga pencegahan serta terapi kepada masyarakat luas. Kami juga menyarankan untuk terus menggali informasi terkait internet addiction dari berbagai sumber untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang diharapkan dapat turut mengurangi timbulnya permasalahan internet addiction di kemudian hari. Baik, sekian presentasi dari SGD L8. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Kami tutup dengan terima kasih. Terima kasih banyak.